mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tolong anak-anak suaranya, tolong menghadapnya ke depan semua. Menghadapnya ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema ceramah kita pagi ini seperti yang dikirimkan panitia Ramadan, puasa membentuk akhlak. Jadi memang akhlak ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Hingga Nabi menyebutkan misi utama kerasulan beliau itu untuk akhlak. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menjadikan manusia memiliki akhlak yang mulia. Jadi misi utama kerasulan Nabi itu adalah akhlak. Bahkan dalam hadis dari Abu Darda, hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia. Jadi amal yang paling berat timbangannya nanti kata Nabi di akhirat itu akhlak. Wajar Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, seorang pelacur kemudian diampuni dosanya hingga dimasukkan ke surga karena dia memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu akhlak begitu. Ini bukan berarti menganggap remeh dosa pelacur ya. Jangan Bapak Ibu salah paham pula, oh kalau itu rancak jadi pelacur tuh batu cari si anjing siku lagi minum selesai urusan. Nah, begitu berarti ya. Konteksnya bukan meringankan dosa pelacur itu, konteksnya akhlak. Betapa beratnya kebaikan kalau kita berakhlak ya, hingga kepada hewan sekalipun. Karena itu Bapak Ibu, dalam banyak hadis disebutkan bahwa akhlak itu adalah tolak ukur keimanan seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman tanda sempurna imannya. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin kata Nabi, lihat seberapa baik akhlaknya. Itu tolak ukur keimanan seseorang. Kesempurnaan iman seseorang kata Nabi, lihat seberapa baik akhlaknya. Karena itu Bapak Ibu dalam Al-Quran Allah sering menyatukan antara iman, ibadah, dan akhlak. Nah, ini tiga perkara yang sering disatukan Allah dalam Al-Quran. Iman, ibadah, akhlak. Salah satunya coba perhatikan surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ya, An-Nisa 36. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub dan seterusnya. Beribadahlah kamu kepada Allah, ibadah. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik, itu iman, tauhid, akidah. Jadi ibadah, iman. Lalu wabil walidaini ihsanan wabizil kurba dan seterusnya, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh. Akhlak itu. Jadi ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa akhlak ini perkara yang sangat penting.
Sehingga ibadah seseorang tidak akan berguna kalau tidak membentuk akhlak dia. Tidak ada gunanya ibadah seseorang kalau ibadah itu tidak membentuk akhlak. Karena semua ibadah itu muaranya akhlak. Itu makanya kata Nabi, fawailul lil musallin. Betapa banyak orang salat masuk neraka, celaka. Kenapa orang salat masuk neraka? An salatihim sahun, mereka tak paham salat dalam kehidupannya. Mereka salat tapi salatnya hanya sekedar di atas sajadah. Dalam kehidupan salatnya tidak terlihat. Apa hakikat salat? Pertama, salat itu obat kesombongan. Itu maka disuruh sujud, disuruh ruku. Sujud dan ruku itu menghinakan diri kita. Itu hakikat salat itu, makanya perintah salat ruku dan sujud. Karena salat itu diperintahkan ketika iblis tak mau sujud dulu. Sombong dia. Maka supaya manusia tidak sombong, disuruh sujud. Kalau ada orang salat rajin berjamaah tiap waktu, tapi onge tidak abi-abi itu yang masuk neraka. Karena salat tidak ada buahnya dalam kehidupannya. Anak apa yang disudut? Tolong suaranya balik. Yang disudut, kalau ribut boleh keluar. Kalau ribut boleh keluar daripada mengganggu. Ya. Besok anak-anak ni Pak Ustaz, tolong ditaruh di sini. Semua anak-anak taruh di depan sini. Karena dekat pintu tu ribut tu. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada gunanya ibadah seseorang jika tidak bisa membentuk akhlaknya menjadi baik. Nah, puasa salah satu ibadah yang diperintahkan Allah. Dan ending dari puasa itu adalah akhlak. Itu kenapa kata Nabi, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa. Tapi hasil puasanya tidak lain daripada hanya menahan haus dan lapar. Kenapa? Karena puasa itu tak tampak dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana puasa bisa membentuk akhlak manusia. Pertama, puasa itu akan membentuk kejujuran. Itu kenapa perintah puasa di ayat 183 surat Al-Baqarah itu dimulai dengan iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu dasarnya iman. Dari kata iman itu ada kata amanah, kejujuran. Orangnya disebut amin. Perilakunya disebut aman, mengamankan orang. Jadi iman, aman, amanah, amin sama. Orang yang puasa pasti amanah. Orang yang puasa pasti aman orang dari dirinya. Begini Pak Ibu, puasa itu ibadah paling efektif menjadikan orang jujur. Karena kata Nabi, puasa itu antara hamba dan Tuhan. Bapak Ibu kalau salat tahu orang, berjamaah kita. Bapak Ibu kalau berzakat tahu orang, ada penerimanya. Bapak Ibu kalau haji tahu orang tu ramai di sana. Di lapelo sekampung leh. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kita puasa? Tidak ada. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang puasa sekarang ni. Tak tahu saya. Bapak Ibu nanti siang pulang. Di rumah tidak ada orang, kunci pintu. Makan. Makanlah. Itu beku selitak lah sama orang puasa tu sampai sore. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak melakukannya? Ini kejujuran. Walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Kita dengan pasangan kita, suami istri, di kamar berdua. Tidak ada yang tahu tuh. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ini kejujuran. Maka mustahil orang kalau puasa lalu berselingkuh. Mustahil tuh. Bagaimana mungkin tuh? Yang pasangan dia aja tidak dia sentuh, apalagi pasangan orang. Itu kenapa puasa itu ibadah kejujuran.
Kalau ada orang puasa korupsi, itulah yang haus dan lapar hasilnya. Jadi kalau ada ibu-ibu tiuk sabanta piti apa hilang dia, itu ibu tu haus lapar sedapatnya. Ndak jujur. Ya kan ya bodoh ibu-ibu ku tiuk sabanta piti apa ko hilang gitu. Kami tahu piti kami hilang, tapi kami cacat tak tahu sebagai itu. Gitu. Walaupun ibu boleh ambil piti suami tanpa izin ya. Tapi jujurlah, ya ngecek lah. Gitu. Ya kalau suami ibu simpilik karyangnya, boleh jadi ambil dah baal loh. Tapi kan tak jujur namanya lah tu. Kalau hukum boleh. Tapi kalau ibu mau berjujur, sampaikan lapak kurang lanjut apa ya. Gitu. Kecuali tiuk dia minta tak dapat panjang je lah. Lo selesai. Itu dah baal lah tu. Kalau tiuk dia minta bisuk panjang saya, itu dah pekal itu. Itu bukan tak jujur dah waktu memasuknya masih sedekah itu. Nah, yang kedua, puasa itu menghilangkan sifat tamak. Begini Pak Ibu. Puasa ini artinya imsak, menahan. Semua ibadah kerjakan, salat kerjakan, haji kerjakan, zakat kerjakan, kecuali puasa tahan. Jangan makan, jangan minum, jangan begini. Puasa tu jangan aja semua tu. Ibadah jangan ini Bapak Ibu sudah dimulai sejak di sorga. Coba perhatikan surat Al-Baqarah 35. Nabi Adam ketika di sorga bersama istrinya, apa kata Allah? Uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Boleh makan, boleh minum, boleh pakai semua yang ada di sorga silakan. Wala taqraba hazihi syajara, tapi yang satu ini tolong imsak. Jangan kau dekati yang ini. Kata jangan itu imsak, menahan. Itu puasa tu. Jadi secara substansi puasa ini sudah sejak di sorga. Nabi Adam disuruh imsak, tahan ya, yang satu ini jangan. Tapi hebatnya Nabi Adam gagal. Semuanya dibolehkan Allah, satu saja yang dilarang, itu pun Nabi Adam tak tahan juga. Kenapa? Karena Allah tahu manusia punya sifat tamak. Tamak itu artinya tidak pernah merasa cukup. Sudah semuanya dibolehkan, satu saja ditahan, tak juga merasa cukup. Itulah aslinya manusia itu Ibu. Jadi manusia itu aslinya tamak. Tidak pernah merasa cukup. Perhatikanlah ibu-ibu itu kalau tidak percaya. Kamol bali baju. Ke pasar bali baju. Baralik ambil seragam. Arisan adalah seragamnya. Majlis taklim tiap bulan ambil seragam. Itu. Tiok sabanta baju tamak nama itu. Itu yang tamak nama itu. Padahal baju lah 2 lemari di rumah tu. Kadang pakai sekali setahun saya pakainya. Tamak nama itu, tidak kebutuhan. Orang tamak itu ciri-cirinya tidak pernah merasa cukup. Tamak tu. Oto rancak baru bertukar aja boleh. HP baru tukar tambah aja pakai panjangan. Tamak. Tak pernah merasa cukup. Asa nampak lawa lalu di beranda langsung COD. Asa nampak COD. Tamak. Ibu kalau kapasan barang online, cuba tahan diri ibu. Iko kebutuhan tak? Kalau tak kebutuhan, imsak. Tahan. Sama Bapak Ibu, ini makanan di rumah kita nih. Tak ada orang kita aja dengan makanan berhadap-hadapan tuh. Belum disentuh kalau belum waktunya nanti. Itu yang hebatnya puasa itu imsak. Awak lu mampu bali oto le. Bau tangkan kamari bali oto. Sasa angok tu kalau cakap panjang saya suami si rumah itu. Kalau belum mampu beli mobil, imsak dulu motor saja. Jangan memaksakan diri yang kita belum mampu. Itu tamak namanya tuh. Cukupkan saja dengan yang ada dulu.
Kalau semua orang imsak, Bapak Ibu, selamat hidupnya. Itu makanya Nabi Adam tidak selamat, diusir ke bumi gara-gara tidak mau imsak. Orang kalau imsak ni, Bapak Ibu, terjaga hidupnya. Bapak Ibu makuk banyak penyakit gua, dek makan tak tahan tu. Cula tahan makan tu. Tahan selero tu sehat begitu tu. Asa makan tak terkendali, tak ada imsak lah, penyakit banyak begitu. Pemaku orang kayu tu penyakit banyak tu sawanta cek ke dokter. Baku orang kayu banyak penyakit dia makan tak apa tak terkendali. Sado makan pun teragak balik. Pemaku banyak penyakit tu. Orang miskin tak ada banyak penyakit tu ibu. Ini selero tak tahan. Orang miskin penyakit tu penyakit kulit kayaknya panau, urok, ya tu. Dek mandi tak sabun tu kayaknya. Ada orang miskin kolesterol. Orang miskin kolesterol penyakit orang kaya tu. Makan tahu tempe tu kolesterol lah. Tak tahu tuang nama tu. Nah jadi Bapak Ibu, imsak itu keselamatan. Makanya karena manusia tu tak mau pasai. Tak bisa menahan diri. Itu contoh Nabi Adam tu. Itu makanya ibu-ibu, kalau kamu beli sesuatu, coba tanya ini kebutuhan tak? Kalau ndak imsak dulu. Imsak. Ndak sado yang nampak di Bali dah. Ndak sado yang takana dicari dah. Tanya ini kebutuhan ndak? Itu hebatnya puasa ni Bapak Ibu. Orang kalau puasanya benar, mustahil sifat tamak. Orang kalau puasanya benar, itu saperiode saya Allah lah tu. Jangan sampai 3 periode loh. Allah lah. Tamak nama itu. Sekali salah lah tu. Mangalo sampai sekian periode lo wak jadi pejabat. Dah itu. Tamak nama itu. Ya memang begitu imsak itu. Cukupkan saja dengan apa yang ada. Itu. 3 puasa itu membentuk kesabaran. Coba lihat nanti surat Maryam 26. Kata Allah, Maryam itu pernah dicaci maki karena melahirkan anak tanpa suami. Maka kata Allah, apa yang dilakukan Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ketika Maryam dicaci maki orang, dia berkata, saya berpuasa. Apa puasa Maryam? Saya tidak akan bicara membalas celaan kalian. Itu puasa yang paling berat tuh. Saum. Puasa yang paling berat menahan lidah. Menahan. Itu makanya sabar jo puasa ku artinya samo, imsak. Maryam dicaci maki orang, dia berkata saya puasa dan saya tidak akan bicara. Jadi ternyata puasa ini bukan menahan makan minum saja. Menahan lidah itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Itu makanya dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah Nabi berkata, "Iza syatama ahadukum falyakul fi nafsihi inni shaimun." Kalau kamu sedang berpuasa dicaci maki orang, katakan pada dirimu. Bukan pada yang mencaci, katakan pada dirimu. Apa katakan pada dirimu? Inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci maki orang, katakan pada diri kita, saya puasa. Tak kenyo kecek lah. Ibu dicaci maki orang, kau je banyak cerita kau lah dan puasa kau mah. Tak begitu tu. Katakan pada diri kita, saya puasa. Jadi kalau misalnya ibu dimarahi suami di rumah, ingat, ambo puasa, ambo puasa. Jadi ibu kecek apa tu? Dan puasa aja dah banyak cerita lah ikut. Mata puasa dia kau, layu tu mata tu. Ya tu. Katakan pada dirimu, aku berpuasa. Jadi kalau misalnya ibu
misalnya anak pacah, piriang pacah galih, pacah pot bungu, ibu tahan. Ambo puasa. Ambo puasa. Itulah. Gitu. Jadi kecil lo ke anak tu, biku lah sudah buku ya. Itulah macam nama tu. Biku sudah buku. Ini saim. Nah, jadi begitulah hakikat puasa menjadikan orang menahan, sabar. Salah satu yang ditahan itu adalah lidah. Bu, lidah aku tidak mudah apa ibu menahannya kok. Untung puasa Maryam kok tidak diperintahkan ke kita apa ibu. Kalau diperintahkan ke kita puasa Maryam ini, itu jam 7 itulah batal tuh. Apalagi ibu-ibu. Tak kata hari ibu tak mengecek sampai jam 2 siang tu yakin ibu tu. Sedang berceramah tu Ustaz tak mau tahu tu. Barik puasa menahan lidah tu apa ibu. Maryam itu puasanya tu. Makanya orang kalau puasanya benar sabar. Bahkan dicaci maki orang pun dia tak membalas. Karena dia cukup berkata pada dirinya, saya berpuasa. Nah, yang keempat, puasa itu membentuk kepedulian. Di Al-Baqarah 184 ada satu ketentuannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang tidak mampu berpuasa, dia tidak mampu berpuasa ini karena permanen, ini ketidakmampuannya, uzurnya. Pertama karena dia tua bangka. Ya, pakai bangka ya. Lah bangkanya. Ciri-ciri orang tua bangka kok ibu. Kalau duduknya kapalonya lah takulai. Salah takulai kapalo duduk tu lah bangka tu. Jangan suruh puasa oleh mati je bego, dah lama tu. Dia kalau ada apa-apa tiup duduk di masjid dekat palo lah mereka saya. Itulah bangka tu. Nak kalamo tu nunggu-nunggu hari je tu. Jangan suruh puasa oleh mati je bego. Ya. Ciri orang tua bangka aku ibu kalau lah makan minum lah mereka tangannya. Itulah bangka namanya. Tapi kalau yang duduk mau dikini kau tak doyang bangka tu. Gitu. Asal minum teh tandu aja baru nak bangka lah. Gitu. Kalau lah bangka jangan puasa. Bayar fidyah. Kalau dia sakit permanen, misalnya cuci darah, jangan puasa, bayar fidyah. Kalau dia hamil menyusui, jangan puasa, bayar fidyah. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makan ke orang miskin. Kenapa makanan ke orang miskin? Itu puasa. Puasa itu merasakan derita orang miskin, menahan makan. Orang miskin begitu. Kalau dia tidak mampu menahan makan, memberi makan ke orang miskin. Jadi puasa ni Bapak Ibu, substansinya peduli dengan orang miskin. Satu, merasakan orang miskin, tak makan, tak minum tu rasakan orang miskin. Kalau tak mampu dia merasakan derita orang miskin, beri makan orang miskin, fidyah namanya. Jadi itu puasa. Jadi puasa itu kepedulian. Menahan makan atau memberi makan, dua-duanya merasakan kemiskinan. Itu makanya ending dari puasa Ramadan itu adalah zakat fitrah. Kemana zakat fitrah dibayarkan? Tu'matan lil masakin, untuk orang miskin. Beda aja zakat mal, Ibu. Kalau zakat mal ada 8 penerimanya. Kalau zakat fitrah kata Nabi hanya untuk orang miskin. Supaya orang miskin di hari raya itu punya bekal dia untuk bergembira. Itulah hakikat puasa, peduli. Rasakan hari-hari orang makan bertahun-tahun, kita cuma sebulan merasakan tak makan, tak minum. Itu pun 12 jam. Sahur sudah makan enak, nanti maghrib makan enak lagi. Orang miskin bertahun-tahun menderita. Kalau tak mampu merasakan derita mereka,
fidyatun ta'amu miskin, kasih makanan mereka. Maka mustahil orang tu Bapak Ibu kalau puasanya benar, lalu sifat simpati dan empati ke orang miskin tipis, itu mustahil tuh. Orang kalau puasanya benar, pasti sifat simpatinya tuh menjadi kuat. Gitu. Nah, yang kelima, puasa itu menjadikan lidah orang menjadi baik. Coba lihat hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah. Man lam yada' qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, justru mengamalkannya ketika berpuasa, maka tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Bapak Ibu, orang berpuasa itu kalau tidak meninggalkan perkataan yang zur. Perkataan zur itu bohong, mencaci, menggibah, memfitnah, itu semuanya zur. Kata Nabi, kalau dia melakukan itu, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya sering katakan itu, ibu-ibu siang-siang tuh kurang-kurangilah duduk berkumpul-kumpul. Bapak ibu-ibu kalau berkumpul duduk 5 minit, eloknya minit karena murang mikul itu. Yakinlah ke saya. Ibu-ibu kurangi berkumpul siang hari itu. Sore-sore itu kalau tidak darurat jangan keluar rumah juga. Di luar tuh macet di mana-mana. Nanti kesenggol mobil Bapak Ibu kendaraan kita, keluar agak 3 kebun binatang, isi kebun binatang tu ikut. Itu kaula zur nama itu. Bapak Ibu kalau emosi tahan dulu. Tahan. Kalau emosi tahan dulu. Kalau tidak pergi di rumah tu dulu. Tolong anak-anak kembali tenang. Anak-anak kembali tenang. Duduknya ke depan balik. Duduknya ke depan. Duduknya ke depan balik anak-anak. Besok ini Bapak Ibu ya, panitia Ramadan, tolong anak-anak kita di sini semua duduk nanti. Ya, biar aman ya. Karena di dekat pintu tu mereka ribut. Ya anak-anak begitu, Ibu. Ambo dia anak-anak kalau apa-apa bergaduh ku lihat saja kalau kamu katakan. Cobalah. Kalau anak-anak bergaduh lagi tahu kalau jauh salah gitu. Nah jadi begitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau emosi jadi kaluan tahan dulu. Kalau enggak habis puasanya nanti itu. Di jalan tu sore-sore banyak orang bertangkar Ibu. Sadonyo ndak capek, sadonyo ndak dulu. Akhirnya bertangkar di jalan itulah habislah puasanya. Kata Nabi ndak ada gunanya dia meninggalkan makan minumnya. Kalau kau luzur, ada perkataan yang tak baik keluar dari mulutnya. Iku ibu-ibu apa-apa yang guru ambo yakin iku barik tantangannya bulan Ramadan. Apalagi pesantren Ramadan. Menghadapi anak-anakku ibu, yo bana ndak tanggung bariknya kesabaran ibu. Ambo ibu yobana hormat ambo ke guru-guru, apalagi guru-guru SMP di ibunya masuk tangkanya SMP itu. Minta ampun ibu, kalau tidak sabar ibu, yobana masya Allah. Kalau mahasiswa majanya murahnya ibu, ambo maja mahasiswa aku takut ya dosen. Nilai jambo tangka-tangka ambo GE tarui, kalau lulus sampai sampai. Dah itu. Takut mahasiswa aku jadi dosen ibu. Kalau anak-anak ada takut juga gurunya. Nyo kan naik daruinyo. Ndak ada ketinggal ndak ada loh. Kalau dosen ndak bisa loh. Jadi mahasiswa aku nyo ndak banyak lakunya loh. Aku banyak laku itu. Saya pernah dulu ibu diminta misi pesantren Ramadan di tempat tinggal ambo. Anak SMA aku. Mulai materi sangat 7. Mulai materi kau sangat 7. Jam 7 datang berdua laki-laki. Masuk penyelonong saya. Ndak baca salam, ndak minta izin, duduk. Lalu saya tanya, Ananda, jam berapa jadwal kita mulai materi? 6:30. Kalau jam berapa jam 7. Bakok talambe awak. Jawabnya pebo, baru jago lupa aja.
Tu jawabnya. Baru jago lupa. Lah sembahyang subuh awak. Jawab dia bu, tapi baru jago lo bilo sembahyang saja. Tu jawab dia bu. Masya Allah Pak Ibu. Yo mana sasak jantung Pak Ibu. Lalu ketianggo, kalau yo jago lalu, alun sembahyang subuh, aturannya salat ketika bangun. Salat dulu ya. Biarlah kami tunggu. Salat dulu. Suruh sembahyang situ Jawab Pak Ibu. Besok saya Pak. Lewat berkata aja. Kalau ndak sabar Ibu tu tatapuk muncul. Tapi habis pahala puasa kita. Ya begitulah. Makanya kalau ada orang tidak menahan lidah, kata Nabi, tidak ada gunanya dia menahan makan dan minumnya. Makanya ibu-ibu yang panitia pesantren Ramadan, tolong tahan. Kok padi mana rasanya, barik mana, pai berwuduk. Pai dulu wuduk. Kalau tidak, tak kendali, lo mencabur ke lembak tu, mandi. Supaya dinginnya. Tapi jangan keluar aja ibu ya. Habis ya. Tak mudah kau ibu. Menghadapi anak-anak kau tak mudah. Nah terakhir, puasa itu menjaga farad seseorang. Makanya di Al-Baqarah 187 apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Dihalalkan di malam Ramadan bergaul dengan istrimu. Malam boleh, siang jangan. Kalau malam boleh, kata Allah, bergaulah dengan istrimu sampai terbit fajar. Apa maknanya itu? Orang kalau puasanya benar, faradnya terjaga. Jangankan yang haram, yang halal pun tidak sembarangan. Ada waktunya. Ini istri dia. Itu pun nanti malam, siang tak. Kok nak istri orang loh Pak? Ya toh, nak wanita haram loh Pak. Yang halal pun nanti. Maka kalau orang puasanya benar, mustahil mencari perempuan haram. Mustahil tu. Jadi kalau ada apa-apa suku belanjo, itu pasti puasanya bermasalah. Ambo jamin. Kalau ada apa-apa pejabat pergi dinas luar menginap di hotel, lalu mencari yang haram di tempat menginap tu, pasti puasanya masalah. Karena salah satu puasa tu menjaga farad kemaluan. Tu makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari, ya ma'syarus sabab, wahai anak-anak muda, siapa yang sudah mau menikah, yang mampu menikah, segera menikah. Kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisaum, banyak berpuasa. Kau yang muda-muda kah? Yang muda-muda. Kalau yang belum menikah, banyak puasa. Perintah Nabi. Karena puasa itu menjadi benteng dari setan. Apalagi yang tamat, yang sudah wisuda, yang kuliah lah selesai itu lu menikah lah. Banyak puasa lah. Aja minum teh talu aja banyak. Ya, minum teh talu aja tak mau lah tu. Memang begitulah kata Nabi, kalau sudah menikah separuh agama selesai. Kalau belum menikah, puasa perbanyak, solusinya puasa. Karena puasa itu menjadikan farad kita menjadi terjaga. Itu maka sering saya sampaikan ke Bapak Ibu itu, anak-anak kita kalau lah tamat, lah sarjana, nikah kan selesai. Maka rajo beko lah ke rajo tu, yang penting faradnya terjaga. Dak kado lah anak-anak ke puasa lah kok, dan wajib saya payah, apalagi ni sunat lah kena kerajuan. Solusi menjaga farad itu segera nikahkan. Tidak ada cerita tu Ibu. Apalagi pacaran sampai bertahun-tahun, aduh. Tak yakin saya terjaga tu. Ya. Kadang ibu-ibu pun tak lu ada pengetahuan atau anak gadinya nyejapui di orang tengah malam jam sudah isya. Nyejapui di laki-laki, yonda joto, nyolape tu di buku pintu tu mah. Dadah. Hati-hati ya. Apa nak hati-hati selesai di jodoh mah. Hati-hati ya kok. Setan tu jam terbangnya tinggi tu. Itu makanya puasa solusinya tu.
Aku yang muda-muda kah? Banyaklah puasa ni. Ya, kalau belum menikah, kalau nak capek menikah, kan Nabi begitu. Kalau dia tazawad segera menikah, kalau tak puasa. Ya. Kerana puasa tu akan mengamankan farad kita. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Bagaimana puasa membentuk akhlak seseorang. Nah, nanti Bapak Ibu ukur sini setelah Ramadan. Apakah puasa berbuah dalam kehidupan atau tidak? Atau hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Nah, makanya ibu-ibu kalau ada yang bercerai nih, apa-apa kalau ada yang bercerai suami istri pasti puasanya gagal. Iyalah. Puasa apa? Imsak. Baka bercerai? Tidak imsak. Kalau imsak mana bercerai? Tidak ada bercerai itu. Ibu di berang-berang suami, kau pakak, kau tea, kau imsak. Imsak. Tidak akan bercerai itu. Apa ibu merepet-repet sepanjang hari? Apa imsak? Orang yang bercerai suami istri pasti imsaknya gagal. Pasti. Saya jamin pasti. Itu makanya istri Fir'aun berhasil imsak sampai mati. Dapat suami Fir'aun, tapi dia imsak maka dihadiahi istana di sorga. Aduh ibu dapat suami seperti Fir'aun. Paling seperampik Fir'aunnya. Itulah paling tinggi itu. Kalau ibu dapat serenge-serenge di suami, imsak. Imsaklah, tahan. Kalau ndak ibu mati ya pak tu mati gitu tuh. Selesai urusan. Tinggal ke surga aja lah. Begitu ya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Pas setengah 7 ya. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf ini. Tolong nih penitia Ramadan sekali lagi ya, saya ingatkan besok tolong anak-anak tempat duduknya dirapikan. Kalau kayak begini aja ceramah nanti terganggu tuh. Di sini anak-anak taruh di depan lagi sini. Supaya anak-anak ini bisa lebih terjaga kekhusyukan mendengar ceramah kita juga. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.